Bagaimana kita sholat menahan hadas? Karena dalam sholat menahan hadas, karena dalam sholat buang angin sampai 4-5 kali. Jadi hukumnya menahan hadas, menahan angin atau menahan buang air besar dan buang air kecil di dalam sholat, hukumnya adalah haram, makruh, bukan haram, makruh, karena mengurangi kekhusyuan. Artinya biarpun bapak ibu dihadapkan kepada sholat jamaah, jika ternyata tiba-tiba datang rasa untuk buang air, tuntaskan. Asalkan memang bukan jadi rutin, sebab ada perut setan. Perut setan itu perut iblis, suka ganggu. Kapan sakit perut itu kerasa? Kalau sudah masuk kelas, itu santri kurang ajar itu. Kalau masuk kelas baru berapa menit langsung ya, baru mau sholat. Kalau sudah dekat sholat jamaah, tadi menyantai, ketawa-ketawa, sudah giliran mau qomat langsung keluar. Nah, ini sudah enggak. Jadi disetting, diatur lah. Kalau saya sebetulnya yang menjadikan biasanya rasa itu kan kontak. Kalau sudah masuk dekat kamar mandi biasanya kerasa. Berarti kalau memang kita biasa sebelum sholat subuh itu kok mau buang air, jadi masuk ke kamar mandinya lebih awal dong, kan gitu. Baik, jika tidak biasa-biasanya kok datang, kok biasa-biasa nggak biasanya kok datang, rasa sakit perut, saya harus buang air, selesaikan, biarpun ketinggalan jamaah mendapatkan pahala. Kenapa tidak dihimbau kita melakukan sholat sambil begini lamanya, surat Al-Baqarah lagi, padahal Baqarahnya 5 ayat. Wah, ini ngedumel tok nanti ya. Makruh menahan. Naha Rasulullah SAW an mudafa'atil akhbathaini, dalam hadis disebutkan Nabi melarang untuk kita menolak dua kotoran, dua ini, buang air besar, buang air kecil. Baik, ini hukumnya makruh. Berbeda jika menahannya di saat kita sudah berada di dalam sholat, itu menahannya sebelum sholat. Tapi kalau sudah Allahu Akbar kerasa, nah ini tinggal pilih. Jika bisa bertahan, lanjutkan, bertahannya lanjutkan. Jika bisa bertahan tapi tidak terlalu lama, pisah dari imam, selesaikan sholat sendiri, assalamualaikum, mufarokoh, ya kan. Jika nggak kuat bener, sholat duhur tetap 4 rakaat, nggak kuat ya sudah putus sholat. Nggak boleh sholat kadang nggak kuat sholat duhur 2 rakaat, nggak ada itu. Jadi kalau memang betul nggak kuat, jika masih kuat, dua pilihan ya, masih kuat dan tidak merusak kesehatan dan sebagainya, selesaikan ikut dengan imam. Tapi kalau nggak kuat tapi masih bisa dipercepat untuk bisa menyelesaikan sholat, mufarokoh, pisah dari imam, tiba-tiba ngebut duluan. Dan benar-benar Allah Maha tahu yang ada, apa yang ada di dalam perutmu. Kalau kamu bohong juga tahu Allah. Ini tidak usah main-main, dapat pahala sempurna. Assalamualaikum, selesai. Tapi jika ternyata berat sekali, tidak bisa bertahan sampai sakit, maka langsung saja selesaikan. Jangan serta-merta mengambil yang ketiga ini, buru-buru dibatalin. Sebab membatalkan sholat wajib hukumnya haram, kecuali mendesak tadi. Jangan buang langsung bubar, enggak. Yaitu dua, bertahan sampai selesai, atau mufarokoh, pisah dengan imam. Jadi cara mufarokoh itu sederhana ibu. Jadi mufarokoh itu untuk banyak, mumpung ingat ya. Misalnya ibu sholat jamaah, bawa anak kecil, Allahu Akbar, baru 2 rakaat, imamnya kepanjangan sholatnya, anaknya jerit-jerit, jangan dia biarkan ibu, perasaan dong. Ibu bisa mendahului imam dengan cara mufarokoh. Sudah selesai, gendong anaknya, selesai. Jadi ibadah tuh jangan dibikin susah, ya. Atau ada sesuatu yang mendesak, ini kebakaran ini, jadi kalau dibiarin bakar juga kita nanti kebakaran. Jadi kita harus itu
Kalau ada sesuatu yang mendesak, kita bisa mufarokoh, pisah dari imam, menyalip imam, selesai urusan kita, asalkan benar-benar mendesak. Dan kalau memang ada sebab, pahala jamaahnya utuh. Tapi kalau nggak ada sebab, nggak dapat jamaah. Misalnya apa? Allahu Akbar, males deh, dului. Niatnya mufarokoh, ya sah, karena niat pisah. Niatnya pisah, Bu, ya. Kalau pengen mendahului imam karena hajat tersebut, harus ada niat, namanya niat misahkan diri dari imam, lanjutkan sholat sesuai dengan rokaat-rokaat yang harus kita selesaikan, kemudian selesai itu pergi. Bedanya kalau ada uzur, itu tetap pahalanya jamaah utuh. Kalau tidak ada uzur, maka pahala jamaahnya hilang. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi termasuk ada bayi menangis, kadang kita melihat, kadang sholatnya bukan sholat wajib, sholat sunat, hari raya Idul Adha sampai Idul Fitri, sampai kita yang lihat, ya Allah, makanya kalau ngaji yang benar, anaknya jerit-jerit, ya Allah, sampai semua di masjid gak khusuk karena dengar jeritan bayinya. Ibunya masih gini, gak kira khusuk, bohong tuh, gak khusuk. Oh, anaknya setengah mati, begitu jeritnya. Kalau memang kita melihat keadaan anak semacam itu, langsung saja kita mendahului, selesaikan sholatmu, assalamualaikum, pegang anak, selesai. Jadi jangan ibadah itu jadi berat, ya. Jangan ibadah, pernah kita menemukan sampai anaknya itu mau mati, nafasnya itu subhanallah, anak kecil nangis, tidak ada yang menolong, nggak bisa ditahan, bisa mati itu. Nah, ini perlu ngaji, makanya sungkur, untung mau ngaji, ya. Makanya ngaji itu ada ilmu tambah nanti, ya. Cuman kadang ada orang tanya itu cari ringanan, ada madhab lain. Ada suatu ketika dikisahkan, ya Syekh, suatu ketika saya merasakan di bagian belakang saya itu kayak ada sesuatu yang keluar. Nah, kebetulan saya pegang itu. Tentunya betul ada basah-basahan. Gimana, apakah sholat saya sah? Apakah ada madhab yang mengatakan boleh? Jadi cari pengenan. Dijawab, ente telah keluar dari 4 madhab semuanya, wuduklah cepat sana. Karena apa? Megang tempat itu membatalkannya, belum lagi kena najisnya, keluarnya nih. Jadi kalau sudah keluar angin 4 kali ya batal. Ini kan keluar angin sampai keluar 4. Kemudian ada ngomong, tapi saya selalu keluar angin. Nah, harus kalimat selalu. Kalau selalu keluar angin, posisi nanti. Jadi yang diatur sholat yang misalnya kalau saya posisi sujud langsung keluar angin, batalkan sholatnya. Berarti kamu tidak usah pakai sujud, isyarat saja sujudnya. Jadi yang diatur caranya, bukan berarti boleh kita sholat dengan buang angin, nggak ada. Kalau buang angin tetap batal. Yang disetting cara sholatnya dengan posisi begini berarti aman, berarti rukuknya begini, sujudnya ya udah usah kalau sujud langsung keluar angin, batal lah. Kalau berdiri keluar angin ya duduk. Jadi tetap keluar angin adalah membatalkan, keluar angin membatalkan. Hati-hati ini. Jadi jangan diatur, wah ini gara-gara apa namanya sering keluar angin lalu tidak batal, tetap membatalkan, cuman yang perlu diatur caranya saja. Berbeda dengan apa namanya salisul baul, orang yang beser. Kalau ada orang beser buang air kecil, atau nama wanita namanya istihadhah, itu beser darah. Kalau orang beser itu ada dimaafkan, karena namanya beser terus ngerembes, biarpun wudhu tetap batal, batal. Maka bagi wanita yang kena istihadhah, keluar darah atau beser, maka caranya yang pertama adalah dibersihkan. Setelah dibersihkan dikasih penyumbat. Kalau itu wanita dikasih penyumbat, mungkin softteknya didobel. Kalau laki-laki pakai sesuatu yang ketat, mohon maaf, celana dalam yang dikasih sesuatu di dalamnya agar menekan. Setelah dibersihkan begitu, ada yang menahan supaya tidak najisnya tidak kemana-mana juga. Baru setelah itu ngambil air wudhu. Dan ngambil air wudhunya syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat nggak dianggap. Setelah masuk waktu sholat, membersihkan, memasang penyumbat tadi atau penahan, kemudian mengambil air wudhu,
dan setelah ngambil air wudhu segera melakukan sholat, tidak boleh menunda-nunda. Baru boleh menunggu kalau untuk nunggu jamaah saja. Kalau tidak ada jamaah dia langsung sholat, maka itu sholat yang dimaafkan biarpun terus ngucur, karena ini beser penyakit. Dengan catatan memang besernya nggak bisa berhenti sepanjang waktu, maka cara sholatnya adalah semacam itu. Termasuk wanita yang istihadah,